dapat 5-6 buah rumah. Minta maaf lah makan kandang ayam. Orang Batak sebangsa dengan saya. Luarnya ada Bonmuko, Family Electrical China. Ini baru soal kemiskinan. Miskin, kata Rasulullah, kadal fakir ayyakuna. Kadang-kadang miskin terbeli dari kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Kalau miskin, duit 3 ringgit. Ketika tengah malam beli susuka, beli 4 ekor. Beli susuka, beli 4 ekor. Susu anak habis sudah. Tapi kalau beli susu anak 1 pack 3 ringgit habis lah. Kalau beli 4 ekor mana tahu nasib. Bukan 1 pack beli. Las-las tidak kena. Pulang pukul 7 malam. Sampai rumah tiada susu. Tiada susu. Sudah beli, tapi tidak kena. Perang kedua, perang dengan orang malam. Inilah ada masalah. Serabut di rumah, di ruko, perang Badar, perang ruko, perang Islam. Jadi saudara-saudara sekalian, saya ringkaskan saja. Saya lebih suka kalau ada soal yang apa persoalan. Tapi saya ulangi lagi di sini. Jangan kita mengharap, jangan kita berandaian berpaham. Macam dulu kan yang namanya bulan itu ada haram, hari itu ada nahas, dan kita pun besok jangan ada coba-coba malam ini 12 malam mandi buang sial. Tidak betul. Segala malapetaka, bala bencana itu Allah datangkan kayak dia ingatkan manusia. Saya bagi kisah selalu saya sebutkan. Raja Namrud zaman Nabi Ibrahim, puluhan ribu tahun. Raja Namrud ini orang yang sombong itu, macam Fir'aun di zaman Nabi Musa. Ending dia sudah naik tahta, dia istihar, I am the God. Saya berkata, siapa tidak menganggap aku Tuhan, hari tutup. Itu Namrud. Fir'aun pun. Tapi bagaimana Allah mengajar orang ini? Dicatat oleh Al-Quran kita baca. Justru boleh baca ini. Dan Allah mengajarkan. Allah kirim seekor nyamuk saja dari darat neraka. Dan nyamuk itu dibukakan dalam perutnya vaksin racun. Allah perintah nyamuk turun ke muka bumi hingga ke badan Raja Namrud. Nyamuk turun ikut perintah. Dalam perutnya sudah ada vaksin racun. Sampai hingga di badan Namrud dia masuk melalui lubang hidung. Terus ke otak Raja Namrud. Sampai di otak dia suntik vaksin tadi racun dalam perut. Tiba-tiba Namrud macam istri yang teriak-teriak. Otak dia. Kenapa Allah suruh serang nyamuk otak? Sebab mindset Namrud kufur kepada Allah. Begitu juga awal Islam kan, saudara tonton baca bukan. Raja Yaman namanya lupa saya, tapi dia bawa seekor gajah namanya Abraham. Jadi disebut Raja Abraham. Dia dengki di Yaman itu orang jarang masuk. Di Arab, di Mekah orang banyak
hendak masuk seperti Mekah itu ada Ka'bah, ada Masjidil Haram. Raja Yaman ini pun dia cadang buat satu pasukan tentara serang Mekah, runtuhkan Ka'bah. Bila Ka'bah runtuh, Masjidil Haram runtuh, dia minta orang-orang yang selalu melawan Ka'bah datang ke Yaman. Dia pun sudah buat masjid macam Masjidil Haram juga, ada Ka'bah juga di luar. Tapi orang ini sudah biasa di Mekah, umrahnya, hajinya, ziarah macam-macam. Raja ini marah, mungkin dia buat pasukan, tabrak 2000 tentara, serang Mekah. Dia naik kuda, nanya kuda, gajah Abraham. Tuan-tuan di tengah jalan, apa yang berlaku? Belum sampai ke Ka'bah, Tuhanku kirim burung ababil. Alam Al-Quran. Alam Al-Quran fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kamu tahu bagaimana Allah menghalang kumpulan pasukan tentara bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Cita-cita mereka, rancangan mereka tergendal. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ketika itu Allah mengutus jutaan burung ababil dari alam neraka. Tiap-tiap seekor burung itu dibekalkan sebutir batu yang diambil dari bara api neraka, digenggam di kaki. Jutaan atas perintah Allah. Ketika burung ababil ini sama di atas puncak, di atas kepala pasukan tentara Abraham, burung pun meletas. Tarmihim bihijaratin min sijil. Longgar batu kena saja di jasad tentara Abraham, terus tiba-tiba jadi hitam macam arang. Hitam lembab, jatuh, hancur. Jadi abu itu kata Al-Quran yang faja'alahum asfim ma'kul. Jadilah tentara Abraham itu seperti daun-daun yang dimakan ular. Saudara-saudara sekalian, saya selalu bandingkan sama kayak di burung ababil dengan COVID-19. Tidak jauh. Burung ababil Allah perintah dari muka, dari neraka, serang pasukan tentara Abraham yang hendak meruntuhkan Ka'bah. Tapi cerita-cerita Raja Abraham, Raja Namrud, sekarang pula COVID-19 bukan raja yang diserang orang ramai. Kita lah. Kenapa dia serang raja kah, sultan kah, perdana menteri kah? Seranglah itu. COVID-19, perang kampung kepada tahu-tahu tidak. Perang kampung kena. Saya pikir, kenapa saya kena? Pokoknya saya positif lah. Atau itulah sultan, raja, gubernur, apa menteri, perdana menteri itu yang kita kena. Macam juga Raja Abraham, Raja Namrud, Raja Fir'aun. Itu orang ramai pun kena. Mungkinkah karena saya yang menentukan siapa pemimpin? Kita yang menentukan siapa pemimpin. Jadi pemimpin di atas kita yang pilih. Mungkin kita salah pilih. Covid pun menyerang kita juga. Jadi ingatkan, bukan cakap politik. Saya pikir begitu. Ya tuan dan saudara-saudara sekalian, itu. Jadi kalau yang sekarang ini orang suruh masalah untuk jauh malapetaka, apapun virus penyakit, tutup. Tidak kecil. Yang kata Allah turun bala, lau anna al-Quran wattaqau, kalau penduduk itu beriman bertakwa, buka pintu berkah, buka pintu rezeki, buka pintu kebahagiaan luas, baik bagi lagi atau di bumi. Walakin tahu, tapi penduduk dunia sekarang menipu, kata Allah. Pendusta, pura-pura, pergi Jumat, lalu praktek anak tempat itu. Contohlah, tauhid dia belum betul-betul jujur. Fa'akhadnahum, sebab itu manusia banyak penipu, pendusta di dunia sekarang. Kami turunkan berbagai malapetaka. Jadi untuk usir bala, untuk usir COVID-19 bukan pakai masker,
bersalaman. Untuk usia COVID-19 bukan tidak boleh berdekatan. Kenapa juga peraturan Tuhan pun dilanggar? Kan sekarang ini kan tradisi kita biasa kita sok lurus dan rapatkan barisan, ini jarakkan barisan pula. Dilanggar budaya kita Islam untuk rapat. Salam pun tidak boleh. Ini kena tutup. Terelak kabar. Apakah kabar datang karena selama ini kita tidak beriman, Mas? Bukan. Saya pikir bukan. Sebab jelas ayat ini surah Al-A'raf 96 itu datang pala karena perbuatan manusia. Tentu apa yang tidak berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Lihatlah, jangan pergi jauh. Hari ini kemarin saya baca Sabah saja. Jumlah perceraian berbanding 2020 meningkat 15% di Sabah. Perceraian rumah tangga orang Islam 2020-2021 meningkat 15%. Perceraian itu kata Allah apa? Suatu yang harus tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh. Itu satu contoh. Perceraian, hancurnya rumah tangga orang Islam 2020 berbanding 2021 meningkat 15%. Baru saja. Jadi Arab bunyi Cina senang cari di mana. Saya pernah jadi jawatan terakhir jadi pengarah dakwah. Pernah ikut puasa malam. Saya tahu mana lubuk pelacuran di kaki. Saya tahu masalah dia. Ini malam kita meeting, besok kita serbu, besok diam. Andai itu semua permainan di dalam enforcement itu pun ada permainan. Saya tahu yang susah dunia sekarang. Dia tangkap rokok era itu penjual macam semut. Kenapa penjual boleh jual? Yang ditangkap membeli. Why? Ini sebagai kembali. Kalau mau potonglah akar dia, jangan potong ranting. Kau potong ranting, akar dia masih subur, tumbuh balik. Kalau tangkap, sana akar umbi dia sana. Ini yang ditangkap, kurang bisa. Yang menjual, relax. Mungkin di sana ada keperluan. Permainan semua kan dunia sekarang. Arab, judi, Cina, umpat, Cina, mengkina, khianat, mengkhianat. Apa tidak berlaku dalam masyarakat kita? Masih ada rumah-rumah orang Islam hari ini pagi-pagi Sabtu Ahad bangunkan anaknya sembahyang subuh, kemudian lepas sembahyang subuh bapaknya mengajar alif di atas A, alif bawah I, alif depan no. Saya hafal betul. Begitu saya masuk satu kampung pagi itu saya hafal betul. Pagi lagu dusun, tengah hari lagu dapur. Tapi itulah juga kadang-kadang orang Islam ini salah. Masuk di pintu itu ada ayat kursi. Ini Pak ayat kursi itu pintu benar ataupun tidak pintu tuh? Doanya masuk iblis tadi. Ayat kursi itu menurut iblis. Dan dia pahaman orang bapak-bapak tadi. Kau masuk dalam bukan peti ais. Segar bugar is good for you. Apa sih untuk dia? Sana dolak iblis dalam itu segar bugar iblis. Jadi saudara sekalian tutup.
jadi hamba, balik dari hamba. Kikis pemikiran, mindset kita, hati kita. Saya pergi Jumat kadang-kadang di mana-mana masjid. Keluar dari masjid sebelum sembahyang, para Islam lalu depan pagar. Tentu dia tidak sedang Jumat, macam relit saja dia. Saya tidak tahu, tapi dia tegur marah. Mesti cari jalan, selamatkan. Kita mesti cari jalan supaya menanggung. Jadi itulah tahniah persis, tahniah yang terkuasa buat program-program tahniah. Ini kerja tahniah. Ajak orang kepada kebaikan. Ini tugas utama kita orang Islam. Kuntum wa khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kamu disebut oleh Allah sebagai umat terbaik karena kamu sentiasa menyeru orang lain supaya buat baik, jangan buat jahat. Buat baik itu luaslah. Bawa orang ke masjid, bawa orang sebaik buat baiklah. Jangan cakap tinggi, jangan cakap bohong, jangan cakap dusta, itu supaya baik. Kamu sentiasa ajak orang lain supaya buat baik dan sentiasa bagi orang jangan buat kecelakaan. Itu sebab kita dianggap sebagai umat terbaik. Itu sebab kita dianggap sebagai individu terbaik. Kalau itu tidak buat, jangan kita angkat tangan, aku umat terbaik. Buncitlah. Kurang-kurangnya ada dalam mentaliti kita. Kita keluar dari masjid, ada 3 orang laki-laki, cukup kumpul limpas, relax saja. Tentu kita sedang Jumat. Kasihan. Selamatkan mereka. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi terakhir ini, ajak kita orang kembali menjadi hamba. Siapa juga kita ini kan itu dalam rangka kita untuk lembutkan hati. Mungkin kita boleh beritahu orang turun. Biasanya ada ego, dalam hati itu ada unsur ego, takbur. Apalagi umpamanya kalau kita ini ada kedudukan, ekonomi kuat, anak kadang-kadang dengar cerita orang susah pun tidak mau. Jadi, saya selalu sebut kembalilah menjadi hamba. Itu dalam rangka kita didik hati. Step pertama, didik hati jadi hamba. Sebab selalu saya cakap siapa juga kita di Tuhan. Saya pun selalu cermin tengah malam bangun. Ismi, siapa saya? Ya, sekaranglah orang ustaz dalam kubur, Tuhan tidak, mungkin Nabi tidak akan tahu ustaz itu. Tidak tahu. Pahlawan Iqra kitab, kata menggandang kita, kata Allah. Iqra kitab kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini kitab catatanmu wahai saudara Ustaz Kahar, sejak kau lahir sampai kau mati. Kalau kau tidak puas hati, kau baca. Termasuk kesannya kalau kulit telur ayam di bawah puluh ada catatan yang sama. Kau buat hal-hal yang mengaitkan diri kau tidak ada. Kau telanjang bulan tidak ada. Nak puas hati kita pasang YouTube. Baik. Jutaan manusia tengok, nak bayar Tuhan. Siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selalu sebut kata-kata hukum. Jadi hamba kepada Allah, sujud dan tunduk kepada Allah. Jangan jadi hamba kepada dunia. Jangan jadi hamba kepada nafsu. Jangan jadi hamba kepada pangkat, harta,
kaya. Kita perlu mau jadi kaya silakan. Dan biasanya manusia yang boleh suka kaya berubah caranya berpikir. Kecuali mereka yang paham tuh agama betul. Dan banyak pengalaman orang tersebut. Banyak pengalaman. Masih YM, oke. Tapi belum jadi YB, lain sudah. Lain sudah. YM, kalau mesej WhatsApp 5 menit dia balas. Kokol lama diangkat. Kalau sudah jadi YB, apalagi balas, angkat pun tidak engage dia punya panggilan. Berubah kan? Dia kedudukan dia itu lain. Tapi bila kita hati kita sudah terdidik dengan menjadi hamba, siapa kita ini saudara-saudara sekalian? Dia sebut tadi, kau punya baju satu set pun 10.000. Itu pakaian kau besok mati 3 lapis kain putih. Allah larang beli kain putih yang mahal-mahal, nylon kah, sutra kah, salah, tidak boleh. Kain putih biasa 3 lapis, 4 lapis. Rumahmu macam istana mahligai, rumah terakhir kau di bawah lubang kubur. Jauh di sana lubang kubur itu ada bilik khas. Besar dia, ikut badan salah saya sepadan lah. Saya sepadan saudara Presiden Norman, saya sepadan dia lah. Saya sepadan lah. Saya sepadan imam kurus sedikit kecil lah. Ada bilik khas. Bilik khas itu namanya liang lahat. Sana lah, semuanya. Kau punya istana, tinggal. Kau punya mahligai, tinggal. Kau punya ratu, 3 bulan 10 hari boleh kawin sama orang lain. Kau lugai-lugai. Ini berlaku, mesti berlaku. Ini dalam rangka kita nak motivasi hati kita menjadi hamba. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami mencipta jin dan manusia untuk mengabdi, sujud dan tunduk hanya kepada Allah. Jangan tunduk kepada dunia, jangan tunduk kepada nafsu, jangan tunduk kepada pangkat, jangan tunduk kepada harta. Tapi tunduk dan sujud kepada Allah. Terakhir selalu saya sebut, ini kata-kata ulama, persiapan kita esok 2022 3 jam. Ada kata-kata hukama selalu saya memandang ke atas masjid. Sudah kita bimbing hati kita menjadi hamba, kita panas. Hukama ada menyebut begini, dunia ini ibarat pentas, manusia diibaratkan para pelakunya. Kalau dunia ibarat pentas dan manusia diibarat para pelakunya, kata hukama itu artinya manusia sekarang sedang berlaku di atas pentas kita sedang melakukan drama sekarang, drama kehidupan. Apa kata hukama ujung? Agak tegas dan dia beri peringatan kepada kita manusia. Wahai manusia, berhati-hatilah kamu menggerakkan lakukan kamu ketika kau berada di pentas dunia. Kenapa? Ingat, sebab akhirnya lakukan kamu itu akan dinilai. Lakukan kamu itu akan dihitung, diadili dan dihakimi oleh Allah, hakim yang maha agung di padang mahsyar pada hari kiamat. Be careful by your action. Hati-hati dengan lakukan kita. Dan Allah tidak pernah dalam sepanjang perbuatan manusia walau sedikit. Berhati-hati. Saya terus terang tuan-tuan, akhir-akhir ini saya selalu sembahyang taubat dan taubat. Terus terang lah, sebab waktu muda-muda dulu
banyak perbuatan yang sepatutnya jangan Tuhan perlihatkanlah. Apalagi kepada orang lain, kepada saya pun jangan. Lalu minta kepada Allah tutuplah aib. Jadi tuan-tuan dan puan saudara sekalian, itu yang dapat disampaikan pada malam ini sempena kehadiran awal tahun 2020. Ingat, percayalah bahwa tahun, bulan, minggu, jam, menit, saat yang silih berganti itu dia tidak memberikan apa-apa kesan negatif dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, jangan ada beranggapan bahwa buang siang, mandi dan sebagainya. Ya. Itu masa tetap ada. Dari dulu pun matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Berapa kali kita perang dunia, itu matahari tidak pernah terbit dari timur. Dia terbenam di barat. Dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Jadi masa itu tidak ada perubahan. Cuma Allah Subhanahu wa taala berikan masa berjalan. Masa berjalan. Umur kita bertambah. Saya ketika umur sekarang sudah 60 lebih, lutut pun sudah sakit. Menyesal saya budak-budak dulu saya tidak kerja yang baik. Jadi peringatan kepada anak-anak muda juga lah, 20-an, 30-an, 40-an itu buat sudah sehat, masih jadi buat yang terbaik. Jangan tunggu tahun 2022, jangan tunggu tahun 2030. Buat yang baik, sebab yang kita sebut tadi, manusia yang terbaik di sisi Allah ialah manusia yang banyak memberi manfaat kepada manusia-manusia lain. Kalau kita bilang manusia beriman, tidak mungkin, tapi ingat, tentulah orang yang bermanfaat kepada orang lain ini lahir dari mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi tuan-tuan, itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mohon maaf dan selamat menyambut tahun baru 2022 dengan azam baru, cita-cita baru, kalau boleh buat catatan. Kalau selama ini tahun 2021 kita sembahyang 5 waktu, yang sempat 2 waktu saja. Asar pun tayat awal sudah ada di maghrib. Jadi 2 rakaat sah, 2 rakaat tidak sah. Kalau begitu kan? Allahu Akbar surat asar. Baru tahiyatul tayat kedua, Allahu Akbar lepas azan maghrib. Jadi 2 rakaat sah, 2 rakaat tidak sah. Kalau selama ini 2021 kita belum sholat azam, datanglah untuk sholat lagi. Itu bedanya kita dengan orang bukan Islam. Kalau orang tanya orang Islam itu siapa? Orang Islam sembahyang mau, sembahyang 5 waktu. Orang Kristen sembahyang juga, sembahyang di gereja. Ya beda lah dengan kita kan. Dia orang tidak berwudu, terus sembahyang main gitar. Itu bukan binalah, itu cara dia. Tapi kita lain, kita sembahyang berwudu. Kita tidak boleh wanita-wanita kita datang ke masjid pakai biskuit, tidak boleh. Dan dia orang selepas sembahyang boleh minum. Sudah mabuk, jumpa padri, supaya padri ampunkan. Kita tidak. Di tahun 2022 anak-anak, siapa lagi dari kita yang belum pernah puasa, azamlah tahun depan puasa lagi. Yang sembahyang tidak full 5 waktu, azamlah. Kalau 2021 3 waktu saja, 2022 itu baru dapat 4 waktu, baru dapat 5 waktu. Sholat itu walaupun fawailul lil musallin bila imam tadi disebut ayat Quran, neraka wali sediakan bagi orang-orang yang sholat, tapi mesti sholat. Yang orang yang masuk neraka karena sholat itu alladzina hum an sholatihim sahun, mereka lupa. Sebab
Tuhan, panjangkan umurku. Dan juga mati baik itu. Kalau tidak Tuhan, jangan. Ini pahaman begini. Kau baring di jalan raya, lebu raya, baring di sana. Tidak juga mati. Pasal mati di tangan Tuhan. Kau baring di jalan raya, lebu raya, mati kau, kan? Jadi jangan lawan yang begini ya. Berpikir bijak. Tapi itu yang banyak. Depan ini kita dapat pengajaran kan. Orang mabuk, eksiden, habis keluar berarti naik dia, putus kepala. Kita dapat ngeri. Takdirnya begitu. Kenapa bilang takdir? Soalnya Tuhan masih mati dia begitu, tidak. Orang mabuk, pandu simpang siur, langgar tiang listrik, langgar oleh bara, memanglah putus kepala. Karena dia mabuk bukan takdir, bukan. Jangan saya takdir, saya tidak setuju itu. Kau mabuk, satu orang kena nampak 3 orang. Pandu pula, langgar tiang listrik, langgar oleh bara, akhirnya putus kepala, hancur kau punya tulang-tulang. Pasal mabuk. Itu misal Allah larang jangan mabuk. Tapi kita larang mabuk kan? Jadi tuan-tuan itu, Allah ada soalan enggak? Satu soalan lah. Siapa mau tanya? Saudara Presiden ada soalan? Kalau ada soalan, satu soalan saja. Ada soalan? Silakan. Ya kan, no question. Ya kan? Oke, insyaallah saudara Presiden persis kalau ada acara-acara di mana-mana insyaallah kita boleh datang. Terutama di Kota Alhamdulillah. Saya tolak jemputan kalau tiketnya atau mana-mana tempat penganjur terpaksa. Biasanya kalau saya dijemput ke kawasan Dakan dia harus sediakan hotel apa semua dan sekian. Tapi kalau di Kota Murkus, tablon, budak kita sini saya tidak minta apa-apa, free of charge. Malah saya tidak suka orang bayar apa-apa sama saya. Saya tidak mau. Lepas pensiun ini saya betul-betul kerja budak, tidak minta apa-apa. Saya tidak minta apa-apa. Kadang-kadang saya masjid, khutbah ada imam bagi saya tolak tuh, saya bagi suka baik. Asal saya mau bersila selepas ini. Karena pensiun ini, kalau dulu kan gaji 5-6 ribu. Jadi kalau kerja pun bisa pribadi nih. Tidak tahu beratas dia amal tahu. Tapi selepas pensiun ini saya mau bersih. Saya itu saja, dan kalian kan, mudah-mudahan ada sedikit yang tinggal di mindset di hati korban. Selamat, insyaallah. Kembalilah menjadi hamba. Siapa juga kita ini buatlah yang baik. Jadilah orang yang bermanfaat kepada manusia-manusia. Kejut. Ada lagi yang selalu saya sebut. Pelacur masuk neraka, masuk surga. Adakah pelacur dalam surga? Bahasa pelacur itu tidak layak di surga. Yang namanya kurang asal, kurang ajar, dibahas kala itu bukan di surga itu. Itu di neraka bahasa itu. Tapi ini pelacur masuk surga. Sebab apa? Dia hanya bagi segelas air minum daripada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Di hadis riwayat Muslim Sahih. Jadi buat kebaikan pada siapa saja. Pada siapa saja. Kadang-kadang gila kan. Saya masuk bilik air. Dalam bilik air kita banyak kontainer. Kadang-kadang banyak buruh masuk di kontainer. Sambil keluarkan nyawa, mau selamatkan nyawa dia. Tuan-tuan tidak sedar untuk menyelamatkan nyawa seekor burung kecil.
ambilkan. Kalau biarkan ikutnya lagi menghemat itu terus, ambil buang, dia terbang kadang-kadang. Alhamdulillah kita sudah selamatkan satu nyawa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau mati kelaparan, lagi berat bayaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi do the best in your life. Buat yang terbaik. InsyaAllah. Presiden itu saja. Saya mohon maaf jika ada lebih kurang bahasa saya pada malam ini. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan azam kita, cita-cita kita, tekad kita, rancangan kita untuk tahun 2022 akan tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada kau rasanya tak cukup masa betul ya, kan? Sebab makin mendalam, makin mau kita mau, kita mau dengarkan lagi untuk diteruskan. Tapi itulah masa itu menyuruh kita. Pada Ustaz pun akan balik jauh, dan kita juga ada yang balik ke KK. Jadi pada itu seperti apa yang paling terdapat kesimpulan dia untuk peringatan kepada itu dan juga kepada jemaah-jemaah yang lain. Mandat yang kita pegang terutama itu orang sebagai presiden kepada anak-anak jemaah yang ada di Solo akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa di kalangan kita yang berkait daripada atas hingga ke bawah, kalau bengkok pada hadapan maka ekor akan terjawab. Jadi itu adalah peringatan ini yang paling dengan semua tanggung jawab. Bukan bersama-sama sebagai bapak kepada anaknya, kamu kepada apakah dari partai kali ini? Minta maaf, apakah lagi yang baca saudara kita imam-imam yang ada di screen sepertinya macam saudara kita kena jawab. Jadi supaya itu akan usahakan tadi nak tengok anak-anak. Jadi memang sesuai 2022 ini ubah anak sampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan 2022 ini akan lebih baik kehidupan dasarnya, dan yang paling terbaik sekali kita memberi manfaat kepada orang lain. InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan akan menjadi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin.